Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Serda Maria, dalam program Terfleet Highlight edisi 3 Agustus 2026. Inilah rangkuman kegiatan dan momen penting di lingkungan Komando Armada 3 selama sepekan terakhir. Berikut berita selengkapnya. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN beserta seluruh prajurit mengikuti doa bersama yang dipimpin Panglima Koarmada RI secara virtual menjelang pelaksanaan latihan operasi amfibi dalam latihan TNI terintegrasi tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan, kelancaran, dan keberhasilan seluruh rangkaian latihan, sekaligus memperkuat semangat pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN memimpin acara penandatanganan penyumpahan perwira penyidik TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026 di Koarmada 3. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat integritas, profesionalisme, dan komitmen para perwira penyidik dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN menerima kunjungan kehormatan regional area head 2 BNI wilayah 16 Papua di Mako Armada 3. Pertemuan membahas penguatan sinergi layanan perbankan bagi prajurit dan keluarga besar TNI Angkatan Laut di wilayah Papua guna meningkatkan kesejahteraan prajurit sekaligus mendukung pembangunan masyarakat maritim di kawasan timur Indonesia. Panglima Koarmada 3 yang diwakili asisten personel menghadiri pembukaan kejuaraan pencak silat Piala Gubernur Papua Barat Daya tahun 2026 di Kota Sorong. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus ajang menjaring bibit pesilat berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Panglima Koarmada 3 yang diwakili asisten teritorial Pangko Armada 3 menghadiri upacara pelepasan kontingen Pramuka Papua Barat Daya menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, berkarakter, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat kebangsaan. Komando Armada 3 bersama Royal Australian Navy melaksanakan latihan bersama Kasuari Exercise 2026 di Darwin, Australia. Latihan meliputi pembekalan, praktik boarding party, serta combined boarding guna meningkatkan kemampuan operasional dan interoperabilitas kedua angkatan laut. Kegiatan ini memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia sekaligus meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan Pasifik. Panglima Koarmada 3 yang diwakili Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada 3 menghadiri pembukaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Papua Barat Daya. Musyawarah tersebut menjadi momentum memperkuat organisasi olahraga serta memilih kepengurusan baru yang mampu meningkatkan pembinaan atlet daerah. Panglima Koarmada 3 yang diwakili Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada 3 menghadiri pengukuhan Ketua KONI Papua Barat Daya masa bakti 2026 sampai dengan 2030. Pengukuhan kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat sistem pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga daerah hingga tingkat nasional. Panglima Komando Armada 3 diwakili Komandan Satuan Komando Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada 3 menghadiri rapat paripurna 3 DPR Kabupaten Sorong masa persidangan 2 tahun 2026 di IMAS Convention Center. Rapat tersebut membahas penyerahan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025. Panglima Koarmada 3 yang diwakili Kepala Dinas Administrasi Personel menghadiri upacara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Kota Sorong. Momentum ini menjadi wujud dukungan Koarmada 3 terhadap upaya pemerintah dalam melindungi, memenuhi hak anak dan membangun generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, serta produktif.
Panglima Komando Armada 3 diwakili Kepala Dinas Administrasi Personel Ko Armada 3 memimpin upacara penandatanganan berita acara penyumpahan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Mas Pardi Ko Armada 3. Penyumpahan menjadi momentum pengukuhan para CPNS sebagai PNS penuh setelah menyelesaikan masa percobaan sekaligus menegaskan komitmen pengabdian kepada bangsa, negara, dan TNI Angkatan Laut. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 mendukung pelaksanaan pelayaran widya wisata program Presiden untuk pemimpin masa depan sebagai sarana pembelajaran kemaritiman bagi generasi muda. Selama pelayaran, peserta memperoleh pengalaman mengenai kehidupan di kapal perang, kedisiplinan, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata Ko Armada 3 dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Gugus Tempur Laut Ko Armada 3 melalui KRI Madi Dihang 855 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kegiatan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian paket sembako serta open ship untuk masyarakat sekitar. Aksi kemanusiaan dan edukasi maritim ini menjadi wujud nyata kepedulian Ko Armada 3 dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat. Demikian pemirsa rangkuman kegiatan Komando Armada 3 dalam Terfleet Highlight edisi minggu ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Firda Maria pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Gorawira Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.